Kita masuk ke bulan Rajab, salah satu bulan yang ditetapkan dalam Al-Quran. Lihat surat At-Taubah ayat 36 tuh ya. Minha arbatun hurum, yaitu 3 bulan bergandengan. Bulan apa? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah dan Muharram. Rajab misah. Kenapa ini? Nah, ada kelebihan di antara Rajab ini. Allah memilih untuk peristiwa mukjizat besar di Isra' Mi'raj. Bukan mulianya Rajab bukan Isra' Mi'raj. Justru Allah memilih sampai bulan Rajab karena bulan Rajab istimewa. Yang dalam Isra' Mi'raj ada ketetapan sholat 5 waktu dalam sehari sang berjamaah, yang mengandung pengertian bahwa sholat ini adalah salah satu ibadah yang menentukan iman. Ada sholat, ada iman. Kalau masih lalai sholat, itu bahayanya masih termasuk orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian meninggalkan sholat berarti gugur iman. Dan ancaman cukup menjadi perhatian kita. Orang yang masih melalaikan sholat dikhawatirkan kalau meninggal akan su'ul khotimah. Ada 4 indikasi yang menimbulkan seorang su'ul khotimah, tidak berhasil mempertahankan iman. Siapa? Salah satunya adalah man tahawana ala sholatil khams, orang yang suka melalaikan sholat fardu. Yang kedua, orang yang durhaka pada orang tua, contohnya seperti Ulqamah. Yang ketiga, orang yang selalu gemar minuman keras. Ini terbukti sekarang banyak yang mati konyol. Di Jepara aja kemarin sudah 7 orang yang modar. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang keempat, ini hati-hati. Termasuk orang yang kemungkinan akhir hayatnya sul khotimah adalah orang yang suka berbuat dolim, jahat terhadap sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan perkara ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah saat ini kita bebas dari keempat macam ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian istimewanya bulan Rajab sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Ada 3 bulan setelah Rajab itu Sya'ban, kemudian Ramadan. Maka Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ada apa? Para ulama telah memberikan penjelasan bahwa bulan Rajab ini adalah kesempatan untuk mensterilkan diri dari segala perbuatan manusia. Jasmani tahan ini. Al-Qur'annya dalam At-Taubah ayat 36 itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Hati-hati ini. Dalam bulan terhormat termasuk Rajab. Jadi bulan Rajab ini untuk mensucikan seluruh anggota badan kita, maka hati-hati kita mengkonsumsi makanan. Mudah-mudahan kita dicukupkan dengan yang halal saja. Amin. Yang kedua, nanti bulan Sya'ban pensucian hati. Ya. Tathhirul qulub. Kalau sekarang ini tathhirul jawari, tathhirul qulub. Dan insya Allah mudah-mudahan kesampaian ke bulan Ramadan, kesempatan untuk mensucikan ruh kita. Nah, roh gak bisa jadi kotor atuh. Umawi digambarkan di kitab Syarhus Sudur itu ya. Kalau orang mukmin begitu lancar dicabut karena bersih rohnya. Sapertos nyabut benang dina adonan tipu ngaguluyur gitu. Sementara orang kafir akan kesusahan. Kenapa? Penuh kotor, hesek keluar teh. Rorogen. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amaliyah yang mudah-mudahan kita dapat melakukannya adalah selama bulan bulan yang terhormat ini, mudah-mudahan kita mampu menghormatinya sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Ini yang pertama, mengimani dulu. Yakin keterhormatan bulan ini. Yakini pula nilai ibadah pada bulan ini lipat gandakan.
menurut keterangan ibadah di bulan-bulan terhormat ini nilainya 70 kali dibanding dengan bulan yang lain. Jadi ngaji sekarang ini nilainya itu 70 kali yang ngaji di bulan yang lain. Maka tiap pengajian atau tiap kegiatan ibadah semalam bulan Rajab ini niatkan Rajaban sajalah, bukan hanya sekadar peringatan Isra Mi'raj. Rajaban artinya kita betul-betul menerima ketetapan kehormatan Rajab dan kita ikut menghormatinya. Menghormatinya satu adalah dengan benar-benar kita ini memperbanyak saum sunat. Nah, satu diantaranya. Tetapi jangan berlebihan. Tidak disyariatkan bulan Rajab saum sebelum penuh, enggak. Tingkatkan ibadah saum, terutama sunnah Rasul itu. Yang belum biasa Senin Kemis coba mulai lah Senin Kemis sekarang. Saum pertengahan bulan sebagainya. Itu aja yang lakukan, atau saum daun. Kedua, kembali kepada Allah, perbanyak istighfar. Wa anibu ila rabbikum. Itu penting sekali dengan memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. La ilaha illallah astaghfirullah li dzambi wa lil mu'minin wal mu'minat dan seterusnya, atau astaghfirullahaladzim, atau silakan. Kemudian yang ketiga, perbanyak zikir pada Allah. Nah, zikir yang istimewa yang kami terima pada saat Mi'raj adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Kemudian menurut Imam Tirmidzi, salah satu hikmah yang dianugerahkan Allah kepada mukmin diberi panjang umur, salah satunya adalah supaya dia banyak ibadah, supaya dia banyak zikir. Nah, ingat, Pak, tambah umur teh sanesna naon salah satunya. Kanggo supaya seueur zikirna. Saya baca dalam kitab Syarh Sudur itu, bakal banyak orang menyesal sudah masuk kubur ingin balik lagi ke dunia. Hayang naon, hayang loba zikir, karena zikir ini terasa manfaatnya besar sekali. Makanya kemarin kalau ada ceramah judulnya dahsyat la ilaha illallah, itu memang intinya. Ya. Kita teruskan sekarang. Kemudian kalau punya rezeki, ya perbanyak kita sedekah di bulan Rajab ini, terutama menyantuni orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Insya Allah dijamin masuk surga. Saum sehari saja di bulan Rajab bisa menimbulkan dapat hadiah. Waktu Nabi Isra itu, Nabi melihat sebuah sungai yang airnya luar biasa putihnya, kemudian harum, rasanya manis, namanya Syahrul Rajab. Yaitu disediakan oleh Allah bagi umatnya yang pernah di dunia saum di bulan Rajab sehari saum sunat ikut sunnah Rasul. Dan kalau sudah minum air itu tidak akan kehausan untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian begitu pula orang yang banyak sholawat pada Nabi. Jadi zikirnya termasuk sholawat pada Nabi. Zikirnya itu saja subhanallah walhamdulillah perbanyak. Mudah-mudahan sekali lagi itulah yang makna yang terkandung dalam doa barik lana fi Rajab, kita dapat berkah Rajab, bisa menahan diri dari segala perbuatan maksiat dan bisa menambah amal ibadah lebih daripada bulan yang lain. Maka pagi ini kita niatkan pengajian kita Rajaban saja dalam rangka mengagungkan bulan Rajab juga. Wa ala dinnya wa kullu ridhoillah nas'alukal ijabah wasyifa min kulli da'in. Allahumma sil maqasidina muradana wa ila jami'il kubur nas'aluka sallallahu arba'i ummahatina wa abaina. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila arwah jami' qulul masyamah khususan ila arwahi ummahatina wa abaina wa jami'an wa ila jami' masyayikhina wa asatina uluman 'allamana fid din ghafarallahu dhunuban sabra wa nafa'ana Allah bil ulum. Larabatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara khusus kita mohon pada Allah karena sekarang ini ada indikasi naik kembali penyebaran wabah corona ini yang istilahnya disebut gelombang ketiga sekarang ini. Hari kemarin sudah mencapai 16.000 lagi yang kena, yang positif. Karena itu kita memohon kepada hanya Allah yang bisa menghentikan ini. Mudah-mudahan saudara kita yang kena dampak dari wabah ini, apakah sakit dan sebagainya, segera oleh Allah dibebaskan dari dampaknya hati. Bahkan mudah-mudahan wabah ini segera dicabut dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kita semua yang mempunyai maksud tertentu, semoga apa yang cita-citanya berhasil. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita yang punya cita-cita yang baik, semoga kesampaian cita-citanya disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Kita jadikan riungan kita sebagai riungan yang dibanggakan Allah, yang dipiralkan di langit dengan memperbanyak zikir. Mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang selalu mendapat perhatian khusus dari Allah karena kita selalu berzikir. Subhanallah adada ma khalaq, subhanallahi mil'a ma khalaq, subhanallahi adada ma fil ardi was sama, subhanallahi mil'a ma fil ardi was sama, subhanallahi adada ma ahsa kitabu, subhanallahi mil'a ma ahsa kitabu, subhanallahi adada kulli syai, subhanallahi mil'a kulli syai, alhamdulillahi adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma fil ardi was sama, walhamdulillahi mil'a ma fil ardi was sama, walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi adada kulli syai, walhamdulillahi mil'a kulli syai. Saatnya kita beristighosah, mohon perlindungan Allah dari segala macam bahaya, termasuk dari wabah-wabah yang menyebar di muka bumi sekarang ini. Semoga dijauhkan dari kita dan dari segenap keluarga kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adza, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah ala nafsi wa dini, bismillah ala ahli wa mali, bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahdhar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a, azza jaru wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'uk wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin an wa min syaitanin marid
wa min syarri qada'i su' wa min syarri kulli dabbatin anta aqidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Amin. Sekarang bab berikutnya adalah tentang perumpamaan orang bakhil dengan orang yang bersedekah. Sudah kemarin? Ya. Sekarang bab berapa? Orang yang ternak utangnya mencapai nisab harus mengeluarkan. Iya, orang yang ternak untuk mencapai nisab, ya, bab 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anna Abu Bakrin katabalahu faridatas shadaqati allati amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam man balagot indahu minal ibili shadaqatul jada'ati walaysat indahu jada'ah wa indahu hiqqatun fa innaha tuqbalu minhul hiqqah wa yaj'alu ma'aha syataini inis taisarota lahu au isrina dirhaman wa man balagot indahu sadaqatul hiqqah wa laysat indahul hiqqah wa indahul jada'atu fa innaha tuqbalu minhul jada'atu wa yu'tihil musaddiqu isrina dirhaman aw syataini wa man balagot indahu sadaqatul hiqqah wa laysat indahu illa bintul labun fa innaha tuqbalu minhu bintul labun wa yu'ti syataini au isrina dirhaman faman balagot sadaqatuhu bintalabun wa indahu hiqqatun fa innaha tuqbalu minhul hiqqah wa yu'tihil musaddiqu isrina dirhaman au syataini wa man balagot sadaqatuhu bintalabun wa laysat indahu wa indahu bintu makhad fa innaha tuqbalu minhu bintu makhad wa yu'ti ma'aha isrina dirhaman aw syataini. Ya, silakan Pak Lubis saja baca dulu terjemahnya ini. Diriwayatkan dari Anas bahwa Abu Bakar menerima pesan tentang zakat seperti yang diwajibkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang ternak untanya mencapai nisab harus mengeluarkan unta betina jadaah berumur 4 tahun. Sedangkan dia tidak memilikinya, dia hanya memiliki unta betina hingga berumur 3 tahun. Dia boleh mengeluarkan unta hijjah sebagai zakatnya. Jika tidak ada unta hijjah, maka dia bisa mengeluarkan 2 ekor kambing. Jika bisa disertai dengan uang 20 dirham. Barang siapa yang untanya mencapai nisab harus mengeluarkan unta hikmah, tetapi dia
dia tidak memilikinya, dia ternyata dia mempunyai unta jadaah, maka dia bisa mengeluarkan unta jadaah dan memberikan uang sebesar 20 dirham atau 2 ekor kambing. Barang siapa yang untanya mencapai nisab harus mengeluarkan unta hikmah, sedangkan ia tidak memilikinya kecuali bintu labun, unta betina berumur 2 tahun. Maka dia bisa menggantinya dengan bintu labun disertai 2 ekor kambing atau uang 20 dirham. Barang siapa yang nisabnya mencapai harus mengeluarkan bintu labun, tetapi dia hanya memiliki unta ekor, maka dia boleh menggantinya dengan unta ekor, dan dia memberikan 20 dirham atau 2 ekor kambing. Baik. Barang siapa yang nisab zakatnya mencapai harus mengeluarkan bintu labun, tetapi dia tidak memilikinya dan hanya memiliki bintu mahon, unta betina berumur 1 tahun. Bintu mahon boleh menggantinya dengan bintu mahon dan disertai 20 dirham atau 2 ekor kambing. Ini kita menemukan istilah dalam onta ini. Kalau onta anaknya betina umur 4 tahun namanya jadaah. Kalau umurnya baru 3 tahun dinamakan hekah. Kemudian kalau umurnya baru 2 tahun namanya bintu labun. Kalau onta betina umurnya baru 1 tahun namanya bintu mahon. Nah, onta-onta yang disebutkan ini bisa dijadikan untuk membayar zakat unta kalau untanya sudah nisab. Berapa nisab unta? 5 ekor. Berapa? Jadi kalau 5 ekor unta, ada punya Ibnu Labun, ada punya jada'ah, punya heko, nah itu yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua di sini ada kata ao itu takhir, boleh memilih. Kalau tidak ada bagaimana? Jad'ah, barangkali ada heko. Kalau tidak ada heko, barangkali ada apa? Ada bintu labun. Bintu labun saja cukup. Kalau nggak ada, yang 1 tahun aja, nggak apa-apa. Nggak ada, nah milih. Apakah akan diganti dengan 2 ekor 2 kambing? Tidak ada 2 ekor kambing, dengan uang saja 20 dirham. Inilah alasan sebahagian ulama yang membolehkan zakat fitrah diganti dengan uang, dengan nilai. Zakat unta saja bisa dibayar dengan nilainya. Sadirham sabaraha ini harganya 1 dirham sekarang berapa? Emas mungkin 1 dirhamnya 9 apa? Hampir 1 juta 1 gram. Jadi sekarang kurang lebih lah 10 juta 1 dirham. Maka 20 dirham 20 juta. Nah minimal itu. Kalau dengan rupiah sekarang. Barangkali kita bisa dalam hal ini, karena kita bukan peternak tapi hukumnya tetap harus tahu ini di Arab. Kenapa ini yang dikeluarkannya mesti onta betina? Nah ini karena yang betina itu produktif, bukan dengan onta jantan ini. Dengan onta jantan justru harus dengan betina ini dikeluarkan supaya nanti hasil zakat ini juga bisa berkembang produktif lagi ya si penerimanya. Ya, sekali lagi ini takhir, boleh memilih apakah mengeluarkan 2 ekor kambing, apakah dengan dirham. Kalau ada bintu mahon ya bintu mahon. Kalau nggak ada atau Ibnu Labun atau heko atau jannah. Yang paling hebat adalah jannah itu. Jadi puputkan pertama merupakan keunggulan. Dan ini isyarat
bahwa kalau kita mengeluarkan zakat mesti harus yang terbaik. Nah gitu. Mana yang paling kita suka? Mungkin yang paling berat dengan nafsu ya onta nunggu umur 4 tahun. Rada berat mah. Tapi insya Allah pahalanya lebih gede Pak. Dan di sini kalau memang ada yang 4, ada yang 3 tahun apa? Mana yang dipilih? Jangan pilih yang 3. Udah aja yang 4 tahun. Cukup jelas Pak. Nah ini pentingnya. Iya, setiap penambahan kelipatan 5 aja. 5, 10, 15 dan sebagainya. Dan kalau sudah jumlahnya banyak juga beda zakatnya, lebih murah lagi. Model kambing. Kambing itu asalnya 40 kan. Kalau sudah 100 cukup 2. Jadi untuk nisab kedua kali itu harus 100, bukan 80 Pak. Seharusnya menurut logika kan 40 wajib. Jadi 80 raja enggak. Nanti kalau sudah berapa? Sudah 100. Barangkali 120 sudah kena enggak. Nanti kalau sudah 200. Tuh. Begitu pula sapi. Sapi 30 ekor. Tidak berarti 60 ekor sudah 2. Enggak, belum. Nanti kalau sudah lebih dari 80 baru gitu. 2. Nah, begitu. Ini menandakan bahwa zakat itu tidak berat. Justru telah diringankan Allah. Baik. Zakat hewan ternak. Nah, sekarang yang ada di kita adalah peternakan apa itu? Ada ternak bebek, ada ternak puyuh, ada ternak ayam yang populer. Ya, lele. Dari sisi jenis binatangnya ini tidak termasuk yang kena wajib zakat. Karena binatang ternak itu yang wajib zakat berapa? 1 kambing, 2 sapi, 3 onta. Nah, kerbau termasuk. Kambing termasuk domba kan? Domba, biri-biri, domba. Nah, sami. Sapi jeung kerbau sama. Lalu unta. Jadi ayam enggak termasuk. Tapi sekarang ayam ini bukan dari segi jenis binatangnya, tapi bisnisnya, betul kan? Dari segi bisnis. Nah, maka untuk ini ketentuannya adalah mengikuti zakat tijaroh. Zakat apa? Yang harus ada haul dalam setahun. Misal lana modal pertama untuk kandang dan untuk bibit. Untuk pertama kali habis misal 200 juta. Nah itu 200 juta pertama. Kalau nanti di akhir tahun masih tetap omset 200 juta, kena wajib zakat. Tapi kalau rugi ternyata akhir tahun nanti ngapung 50 juta ini, nggak kena zakat itu. Tahun pertama ternyata hasilnya menjadi 400 juta ini. Nah, hitung saja zakatnya 2,5%. Tahun pertama dihitung dengan modal pertama. Ingat, untuk tahun berikutnya cukup menghitung daripada hasil berapa hasilnya, hasil produksi saja. Sama dengan rumah kontrakan. Tahun pertama dihitung berapa invest yang masuk dalam kontrakan ini. Misal orang invest buat rumah kontrakan 800 juta. Sudah setahun ternyata dapat hasilnya misal 100 juta. Tinggal tambah aja 100 tambah 8. Jadi 900. 2,5% dari 900 juta. Tahun berikutnya tinggal ngitung berapa hasil tahun berikutnya. 200 juta, hanya 200 juta aja keluarkan zakat. Yang 800 juta nggak dihitung lagi, cukup sekali. Cukup jelas Pak? Paham? Pilih orang gaduh perusahaan teh rumah kosan seperti itu. Tiap tahun dapat hasil dan hasilnya nisab, wajib dikeluarkan zakat. Kalau tidak nisab sekalipun sebaiknya keluarkan sedekah saja. Berapa sajalah sedekah, 10% gitu nanaon. Ya kalau zakat sudah jelas batasannya 2,5%. Ya.
Dan itu penyalurannya harus jelas lagi. Maksusoh, jangan sembarang mengeluarkannya, harus betul terukur sesuai dengan ketentuan. Minimal kalau berikan pada satu kelompok, karena ya mustahik itu berapa? 8. Minimal itu tiga jenis dari 8. Fakir, miskin, ada orang gorim, banyak yang punya hutang sekarang. Tapi hutangnya hutang betul-betul, hutang pribadi yang jadi beban itu. Sabilillah mesti ada di kita. Karena banyak orang yang terikat dirinya untuk kepentingan agama sehingga tidak bisa usaha lain karena sibuk dengan kepentingan agama saja dia, ngurus umat segala macam. Nah, ini sabilillah itu. Alladzina uhsiru fi sabilillah, ini berhak. Jangan lupa kita kalau memberikan zakat, dapat zakat misal 2 juta ini. Jangan semua fakir miskin, ingat sabilillah ini. Apalagi tantangan dalam menyebarkan agama cukup kuat sekarang. Kita harus lebih siap lagi untuk itu. Baik. Nah, fakir miskin pun kalau memang cuma ada fakir miskin, jangan kurang dari 3 orang yang diberi. Kade. Jangan seorang. Harus fuqara, artinya beberapa orang fakir, beberapa orang miskin. Perhatikan Quran. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan tambahannya. Zakat hewan ternak. An Anasin ana Abu Bakrin katabalahu hadzal kitaba. Bab 25 ya. An Anasin ana Abu Bakrin katabalahu hadzal kitaba. Lamma wajjahahu ilal Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus shadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin wallati amarallahu biha rasulahu faman su'ilaha minal muslimin ala wajhiha falyu'tiha wa man su'ila fawqaha fala yu'ti fi 24 minal ibil fama dunaha minal ghanam min kulli khamsin syatun idza balagat khamsan wa 20 ila khamsin wa salasina fa fiha bintu makhad unsa fa idza balagat syittan wa salasina ila khamsi wa arba'in fa fiha bintu labun unsa fa idza balagat syittan wa arba'ina ila sittina fa fiha hiqqatun turuqahul jamal fa idza balagat wahidatan wa sittina ila khamsi wa sab'ina fa fiha jada'ah fa idza balagat ya'ni sitta wa sab'ina ila tis'ina fa fiha bintalabun fa idza balagat ihda wa tis'ina ila 20 wa mi'atin fa fiha hiqqatani suruqatal jamal fa idza zadat ala 20 wa mi'ah fa fi kulli 40 bintulabun wa fi kulli 50 hiqqah wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil falaysa fiha sadaqah illa ayyasha'a rabbuha fa idza balagat khamsan minal ibil fa fiha syatun wa fi sadaqatil ghanam fi fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah
syatun. Fa idza zadat ala isrina wa mi'ah ila mi'ataini syatani. Fa idza zadat ala mi'ataini ila salasi mi'ah fa fiha salasus syahin. Fa idza balagot ala salasi mi'ah fa fi kulli mi'ah syatun. Fa idza kanat saimatur rajuli naqisatan min arba'ina syatan wahidatan falaysa fiha sadaqah illa ayyasha'a rabbuha wa firriqah rubbul ishri wa illam takun illa tis'ina wa mi'ah falaysa fiha syai'un illa ayyasha'a rabbuha. Ini jelas yang disebut di sini adalah baru dua jenis apa binatang yang wajib dikeluarkan ternaknya, yaitu onta dengan kambing. Ya. Silahkan Pak Nanang aja yang baca, silahkan. Bab 25 zakat hewan ternak. Hadis nomor 737. Ini surat Abu Bakar ya, ke Bahrain nih. Diriwayatkan dari Anas bahwa Abu Bakar menerima surat berikut ketika menuju ke Bahrain dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Maka barang siapa dari kaum muslimin yang diminta, hendaklah dia memberikannya. Bahwa untuk tiap-tiap 5 sampai 40 ekor unta dikenakan zakat 1 kambing. Untuk 25 sampai 35 maka zakatnya 1 unta bintu mahod. Bintu mahod. Jadi onta umurnya setahun ya. Terus untuk 36 sampai 45 ekor unta maka zakatnya adalah unta bintu labun. Onta umur 2 tahun tuh. Untuk 46 sampai 60 ekor unta dikenakan 1 unta hikok. Onta umur 3 tahun. Untuk 61 sampai 75 ekor unta dikenakan 1 unta jadang. Untuk 76 sampai 90 ekor unta dikenakan 2 ekor unta bintu labun betina. 2 ekor ya. Untuk 91 sampai 120 ekor unta dikenakan 2 unta hikok. Jika lebih dari 120 ekor unta, maka untuk pelipatan 40 dikenakan 1 ekor unta bintu labun. Untuk setiap pelipatan 50 ekor ditambah 1 ekor unta hikok. Dan barang siapa yang hanya mempunyai 4 ekor, tidak ada kewajiban zakat kecuali yang dikehendaki oleh pemiliknya. Jika mencapai 5 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Adapun zakat untuk kambing adalah jika mencapai 40 sampai 120 ekor, dikenakan zakat 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120 ekor kambing sampai dengan 200 ekor, dikenakan zakat 2 ekor kambing. Apabila lebih dari 200 hingga 300, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor, maka untuk setiap pelipatan 100 ditambah 1 ekor kambing. Apabila kurang dari 40, maka tidak dikenakan zakat. Yang dikehendaki oleh pemiliknya. Untuk emas dan perak adalah 2,5%, kecuali apabila harganya kurang dari 200 perak, maka tidak ada zakat selain yang dikehendaki oleh pemiliknya. Baik. Jadi di sini adalah zakat ternak, sudah jelas ini kelipatannya. Untuk onta itu kalau belum 5 ekor belum wajib zakat. Kalau sudah 5 ekor keluarnya 1 ekor kambing saja.
Selanjutnya, kalau ontaknya ini ada kelipatan ke sana, apakah mau mengambil kelipatan 40 atau kelipatan 50? Nah, ini kalau kelipatan 50 maka zakatnya dengan apa? Jadaah tadi, dengan hikoh, ya. Nah, dengan hikoh kelikatannya. Jadi punya berapa? 150, keluarkan aja 3 ekor atau hikoh. 90 sampai 120 ekor unta dikenakan unta hikoh. Jika lebih dari 120 ekor, nah, unta, maka untuk kelipatan 40 atau, nah ini kalau sudah lebih dari 120 bisa mengambil 40 atau kelipatan 50 ini. Jadi memang ini adalah satu bentuk kemurahan, tidak memberatkan. Jadi hikoh ini dikeluarkan apabila ontaknya mencapai jumlah berapa tadi? 40 sampai 60 ekor satu hikoh. Kemudian 61 75 ekor jadaah. Jadaah itu onta yang umurnya 4 tahun, memang begitu. Jadi lebih banyak lagi ya korbannya, zakatnya bukan korbannya, dikeluarkan yang lebih tinggi lagi. Sangat rasional ini, sangat rasional. Kemudian untuk ukuran dari 91 sampai 120 dikenakan 2 unta hikoh. Nah, 2 hikoh saja cukup. Artinya 2 onta yang umurnya 3 tahun. Nah, ini kemurahan. Karena kalau untanya baru 5 ekor itu zakatnya bukan unta, cukup dengan seekor kambing. Bahkan bisa dibayar dengan nilainya. Upami tosir onta nama pirak kurak dibayar ku nilai. Jadi kalau ada takhir itu pembolehan, ini alternatif. Jika ini nggak bisa, bisa ini. Selama ini yang pertama bisa, sebenarnya dahulukan yang bisa. Jangan sampai misal ontanya sudah 20, ngambil aja nih harga dan ambil harganya, jangan. Lebih baik keluarkan apa? Dengan ontanya. Baik. Begitu pula ini untuk emas dan perak ini juga harus nisab. Nisabnya berapa tadi? 200 dirham. Kalau kurang enggak, udah kurang dari 200 dirham enggak kena wajib zakat ini. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa? 2,5% sama dengan zakat tijaroh. Makanya standar yang mungkin bisa dijadikan rujukan kita, referensi tijaroh ini, nilai nisabnya samakan saja dengan nisab emas. Saya ulangi. Jadi kalau ingin tahu bisnis kita berapa kena mulai nisab wajib kena zakat, kita standarkan saja dengan emas. Kalau bisnis kita jumlahnya sudah mencapai nilai sama dengan 200 dirham, maka itu wajib zakat. Penghitungannya bukan di awal, di akhir tahun. Karena itu misal awal tahun kita modalnya cuma 50 dirham, kan belum wajib zakat itu. Tapi ternyata sudah setahun bergulir, begitu cepat omsetnya lebih dari 200 300 dirham, kena zakat, kena itu 2,5%. Sebaliknya nana modal nilai 300 dirham, di akhir tahun cuman 50 dirham, udah macet ke pandemi, nggak kena wajib, nggak kena zakat itu. Nah inilah Islam itu ringan, tidak memberatkan. Barangkali untuk pagi ini sampai di sini dulu. Silakan Pak Nanang. Ini untuk peternak Pak. Iya. Peternak saja per tahun. Apa? Iya, setahun sekali. Ternak juga sama, setahun sekali hitungnya. Tentunya kantun berikutnya anaknya langkung seueur deui wae. Itu. Nah, untuk ternak kambing
supaya mudah, kalau sudah lebih 300 penghitungannya tiap 100 1 ekor. 500 ekor kambing berarti 5 ekor itu yang umurnya minimal 1 tahun. Ya, kambing yang umurnya berapa? 1 tahun 5 ekor. Genep 100, genep begitu. Karena kalau hanya 100 1, 200 lebih baru 2. Nah, kalau sudah 300 baru 3. Jadi 200 lebih mah 2 saja. Tidak usah banyak-banyak. Cukup jelas ya? Silakan, Pak. Di angka-angka yang tercantum di sini, ini ada angka yang overlap, yang agak lebih tinggi. Misalnya bahwa untuk tiap 5 sampai 40 ekor itu dikenakan 1 kambing. Kemudian untuk 25 sampai 35 dikenakan unta bintu mahal. Jadi 25-35 itu sebenarnya termasuk di dalam 5 sampai 40. Kemudian yang berikutnya antara 36 sampai 45, maka zakatnya unta bintu labun. 36 itu juga masih masuk ke 5 dan 40. Jadi ini mana yang kita ambil? Atau unta ini atau unta ini? Ini ngambilnya yang unta, Pak, yang unta. Jadi batasannya itu. Ya. Bintu labun. Ya udah jelas ini rasional. Ini mungkin bukan mungkin. Mau mengambil zakat dengan kambing boleh 40, jadi mau mengambil kelipatan berapa tadi? 5 ekor 1 kambing. Nah, sekarang 40 masih bisa dengan kambing. Tinggal jadi 8 ekor kambing. Itu maksudnya, Pak. Paham? Mun ku kambing 40 teh bisa ku tiap 5 ekor 1 ekor kambing. 40 jadi berapa? Bukan dari 5 sampai 40 sampai ekor kambing. Jadi ini kemurahan. Jadi boleh kita kalau punya unta 5 sampai 40 bisa mengeluarkan per 5 ekor 1 ekor kambing. 40 bagi 5 berapa? Nah, 8 kambing. Nah, kalau kita punya 25 sampai berapa tadi? Nah, 35. Nah, itu 3 pilih. Itu bisa ngambil dengan bintu mahod. Ku onta nu umurna 1 tahun. Bintu mahod atau 7 kambing? Ya, itu boleh pilih itu. Tahyir semua. Jadi boleh saja. Kalau kira kita apakah ngambil kelipatan 5 dengan kambing tiap 5 ekor 1 atau mau ngambil dengan bintu mahod dengan catatan punya 25 lebih. Itu tidak mengeluarkan dengan kambing tapi cukup dengan 1 ekor apa tadi? 1 ekor bintu mahon. Tapi kalau punya berapa tadi? Sampai 46 gitu? Ya, itu boleh pilih. Apakah mau mengeluarkan bintu labun yang umurnya 2 tahun, ontak 1 ekor. Paham, Pak? Paham? Tidak bertentangan ini, tidak bertentangan. Jadi jumlahnya kalau lebih dari 35-36 ke sana, pilihannya apakah mau memilih kambing tiap 5 ekor 1, betul kan? Atau cukup mau membayar dengan 1 ekor unta yang umurnya 2 tahun. Jadi kalau kita punya unta sampai 35 ekor itu bisa pilih apakah mau membayar dengan 7 ekor kambing atau dengan 1 ekor unta bintu mahod yang umur 1 tahun. Itu rasional, Pak, nggak bertentangan insya Allah. Jadi ini perlu kejelian kita untuk memahaminya. Terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Terima kasih dan atas segala perhatiannya. Tentunya Allah yang maha adil, maha tahu kebaikan kita, apalagi di bulan Rajab. Semoga melipat gandakan pahalanya. Yang penting kita dapat barakah dari jatah umur ini. Mohon maaf atas segala hilaf karena pemandunya sama-sama manusia biasa dan sudah
dimakan usia, banyak khilafnya. Semoga Allah pun memaafkan pada kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa hari Ahad yang akan datang, mudah-mudahan kita. Hari Sabtu ya. Ya, Sabtu dan Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.